Guys, welcome back to my YouTube channel Sekar Viola. Di channel YouTube aku kali ini kita akan membahas seputar BSU. Jadi kalian yang sebagai penerima BSU dan dana BSU-nya belum cair nih, dan kebetulan ada kendala nih, kalian bisa temukan jawabannya di videoku kali ini. Atau kalau tidak ada jawabannya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku akan carikan jawabannya. Jika aku menemukan, akan aku balas chat kalian atau komen kalian di kolom komentar. Oke, sebelum itu kita intro dulu ya. Bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari aku. Tetap stay tune dan semoga bermanfaat. Nih guys, kalau kalian dinyatakan penerima BSU, yang pertama, kalian itu warga negara Indonesia. Yang kedua, kalian adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022. Yang ketiga, itu kalian bukan PNS, TNI, atau Polri. Yang keempat, itu kalian penerima upah maksimalnya di 3.500 UMK atau UMR per bulan. Jadi dari kriteria tersebut, apabila kalian memenuhi kriteria tersebut, kalian sudah masuk dalam pengajuan penerima dana BSU. Nah, kalau kalian sudah termasuk di 4 kriteria ini, kalian pasti diajukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke Kemnaker sebagai penerima BSU. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah kita sebagai penerima BSU atau tidak? Jadi yang pertama adalah kunjungi website kemnaker.go.id, lalu daftarkan akun. Kalau sudah punya, kalian tinggal masuk dan lengkapi profil. Lalu setelah itu kalian cek notifikasinya. Nah, dari menu notifikasi tadi akan tampil 3 tahap. Itu kalian sebagai calon, penetapan, dan penyaluran. Kalau kalian sudah sebagai calon, tinggal tunggu penetapan dan penyalurannya. Untuk proses penyaluran BSU, yang pertama, kantor BPJS mengirimkan data kita ke Kementerian Ketenagakerjaan dan diceklah oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini. Nanti akan keluar datanya sesuai atau tidak. Kalau datanya tidak sesuai, maka akan dikembalikan lagi ke BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki. Kalau sesuai, lanjut ke tahap keempat, yaitu hasil pengecekan data. Penerima BSU selanjutnya akan ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran. Nah, kalau sudah ditetapkan, tinggal penyalurannya. Penyalurannya ini ke Bank Himbara atau ke Pos Indonesia. Apabila kita adalah pengguna kartu BPJS Ketenagakerjaannya itu terhitung dari bulan Januari 2022, maka dana BSU yang sebelum-sebelumnya kita tidak terima nih, misalkan. Jadi otomatis kita belum punya nomor rekening. Nah, jadi kita nanti inputkan nomor rekeningnya di mana? Gitu ya pertanyaannya. Nah, jadi yang kalian lakukan itu adalah melakukan pengecekan di website bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Lalu semua data diri kalian isi dan pastikan sesuai dengan KTP beserta data diri kalian di kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi apabila sudah selesai dan tertera sebagai kriteria calon penerima BSU, setelah itu di sebelah kanan ini kalian update nomor rekening kalian dan masukkan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya, dan lalu kalian pilih bank. Banknya ini hanya bisa Bank Himbara, BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Lalu masukkan nama rekening dan nomor rekening ya. Nah, setelah data kalian lengkap, kurang lebih 1 mingguan diperlukan untuk proses pengecekan data. Jika sesuai dan tidak ada masalah, Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan dan kalian tunggu pencairan dana BSU ke rekening yang sudah kalian update tadi. Apabila ada pekerja atau buruh yang tidak memiliki Bank Himbara, penyaluran dana BSU-nya melalui apa? Nah, jadi apabila kalian melakukan pengecekan di website Kemnaker tadi, kalian terpilih sebagai
penerima BSU, dan kalian para pekerja atau buruh itu tidak memiliki bank himbara yang saya sebutkan tadi, dan dana BSU-nya akan ditransfer ke PT Pos Indonesia. Siapkan KTP lalu kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta bukti bahwasannya kalian lolos sebagai penerima BSU untuk proses penyaluran BSU atau pencairan. Dan sudah bisa kalian tanyakan ke kantor pos terdekat apakah dananya sudah cair atau belum. Apakah pekerja yang terkena dampak PHK masih bisa mendapatkan BSU ya? Nah, tentu saja bisa teman-teman. Jadi kalian pekerja atau buruh yang ter-PHK setelah bulan Juli 2022 tetap berhak mendapatkan BSU sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Sudah cek di website Kemnaker dan saya udah validasi datanya, ternyata datanya tidak sesuai. Bagaimana ya langkah yang harus saya lakukan? Jadi pihak yang harus kalian hubungi adalah pihak HRD. Pihak HRD ini kalian hubungi, kalian sampaikan kesesuaian data kalian beserta updatean rekening. Nanti pihak HRD akan menyampaikan ke BPJS Ketenagakerjaan setempat. Jika data sudah diterima, perbaruan datanya akan dikirimkan BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Dan untuk proses pencairannya itu sesuai validasi kembali. Mau cek BSU tapi buku tabungan banknya hilang. Gimana ya solusinya? Buku tabungan hilang, PIN-nya lupa, tidak punya m-banking, dan bagaimana cara cek BSU-nya? Jadi kalian urus lapor kehilangan buku tabungan ke kantor polisi setempat. Setelah itu urus ke kantor cabang bank yang bersangkutan terdekat dengan membawa berkas persyaratannya adalah surat keterangan kehilangan tadi, lalu KTP, uang tunai untuk membayar ganti buku tabungan yang hilang. Nominalnya berbeda sih tergantung setiap bank. Lalu kalian bawa kartu ATM sesuai dengan nomor buku tabungan. Jadi teman-teman, mungkin segitu dulu ya pertanyaan mengenai BSU yang bisa aku jawab pada kesempatan kali ini. Dan jika ada pertanyaan yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan aku carikan jawabannya ya. Dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.